Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Rantai Nilai Manajemen Hubungan Pelanggan. Adapun nama-nama anggota dari kelompok 6 sebagai berikut: Umi Yuhaina, NIM 325, Salsa Bilanada, NIM 336, Putri Rosyidah, NIM 346, Niken Ayu Anggraini, NIM 350, Anjarini Rianti, NIM 353, dan Salma Zulaida, NIM 358. A. Gambaran umum rantai nilai CRM. Value chain atau rantai nilai adalah strategi dalam memandang bisnis yang dilihat sebagai rantai aktivitas yang mengubah input menjadi output yang bernilai bagi pelanggan. Nilai bagi pelanggan yang merupakan hasil dari aktivitas perusahaan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah aktivitas yang mampu membedakan produk dengan produk pesaing. Yang kedua, aktivitas yang mampu menurunkan biaya produk. Dan yang ketiga adalah aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggannya. Analisis rantai nilai adalah suatu kerangka kerja yang secara rasional dan sistematis dapat memberikan penjelasan dan penilaian terhadap peran dan hubungan antara orang-orang dengan organisasi. Analisis rantai nilai memang sangat cukup bersifat kompleks dan perlu dilakukan secara bertahap, yaitu yang pertama, tahap pertama yaitu dengan memetakan setiap proses dalam perusahaan menjadi bagian-bagian aktivitas yang lebih spesifik. 2. Tahap kedua yaitu dengan menelaah lebih lanjut dari bagian-bagian aktivitas yang lebih spesifik tersebut yang berkaitan dengan biaya-biaya yang terjadi, bisa dalam bentuk waktu yang diperlukan maupun uang yang perlu dikeluarkan. 3. Tahap ketiga yaitu merubah biaya yang didapat pada tahap kedua tersebut di atas ke dalam informasi-informasi yang berkaitan dengan keunggulan maupun kelemahan kompetitif perusahaan. B. Jenis-jenis aktivitas rantai nilai CRM. Analisis value chain merupakan strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk membangun nilai perusahaan ke arah yang lebih baik. Analisis ini dapat membantu perusahaan untuk lebih fokus pada rencana strategi atau Renstra yang dipilih sehingga mampu meraih keunggulan kompetitif. Berikut jenis kerangka rantai nilai yang umum. Aktivitas value chain ini dibedakan menjadi 2 aktivitas, yaitu yang pertama aktivitas primer atau utama, yaitu aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan penciptaan produk, pemasaran, dan pengiriman ke pembeli, serta pelayanan setelah purna jual. Misalnya, logistik ke dalam, operasi logistik keluar, pemasaran dan penjualan, dan pelayanan. Yang kedua, aktivitas pendukung, yaitu aktivitas-aktivitas yang membantu operasional perusahaan secara keseluruhan dengan menyediakan infrastruktur sehingga aktivitas primer dapat berjalan secara keberlanjutan. Misalnya, administrasi umum, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan pengembangan sistem, dan pembelian. Yang C. Metode rantai nilai CRM. Contoh proses analisis value chain yaitu langkah awal dalam analisis rantai nilai adalah membagi bisnis menjadi beberapa kelompok aktivitas yang terjadi dalam sebuah bisnis tersebut. Biasanya dengan mengelompokkan aktivitas atas proses tersebut ke dalam kategori aktivitas primer atau pendukung. Langkah ini disebut juga dengan identifikasi aktivitas. Langkah selanjutnya adalah analisis internal perusahaan, mencoba mengaitkan biaya ke setiap aktivitas-aktivitas yang dijalankan. Langkah ini membantu perusahaan untuk mendapatkan penilaian di mana terdapat keunggulan biaya. Yang D. Tahapan utama rantai nilai CRM, yaitu yang pertama analisis portofolio pelanggan. Perangkat analisis portofolio pelanggan yang digunakan yaitu analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman atau threats. Analisis PST. PST tersingkatan dari kondisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan atau environment. Yang kedua, keintiman pelanggan. Pada tahap ini dapat dikenali identitas, riwayat, tuntutan, harapan, dan pilihan pelanggan. Tanpa pemahaman yang cukup, maka tidak akan dapat membuat dan mengemukakan usulan yang diyakini sesuai dengan permintaan pelanggan.
apalagi lebih baik daripada para pesaingnya. Wawasan mengenai pelanggan akan membantu dalam membuat putusan CRM yang baik. Dalam hal ini, bank data pelanggan merupakan dasar bagi pelaksanaan strategi CRM. Pada bank data pelanggan akan dikenali identitas, riwayat, tuntutan, harapan, dan pilihan pelanggan. Informasi untuk bank data dapat dicari secara internal maupun eksternal. Yang ketiga, pengembangan jaringan. Untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan mengelola hubungan dengan anggota jaringan dalam perusahaan, hal ini termasuk organisasi-organisasi dan orang-orang yang berkontribusi pada penciptaan dan penyampaian proposisi nilai untuk pelanggan terpilih. Klaim dasar dalam membuat dan mengatur jaringan bisnis adalah tercapainya tujuan CRM dalam menuntut perusahaan untuk mengembangkan dan mengatur jaringan bisnis yang terdiri dari pemasok barang, rekan bisnis, investor, dan pekerja. Pendukung pembuatan dan pengiriman nilai pada pelanggan utama perusahaan. Kebanyakan perusahaan beroperasi dalam dan melalui dua bentuk utama jaringan, yakni jaringan pemasok atau supplier dan jaringan distribusi. Jaringan pemasok atau supplier terdiri atas hubungan tak langsung, sedangkan jaringan distribusi berkaitan dengan rantai permintaan. Rantai permintaan terdiri atas pelanggan perusahaan inti, pelanggan pemasok, dan pelanggan dari pelanggan pemasok hingga sampai pada pelanggan akhir. Yang keempat, pengembangan proposisi nilai. Tahap ini melibatkan pengidentifikasian sumber-sumber nilai bagi pelanggan dan penciptaan suatu proposisi dan pengalaman yang memenuhi kebutuhan, harapan, dan pilihan mereka. Nilai adalah persepsi pelanggan tentang keseimbangan antara manfaat yang diterima dengan pengorbanan yang diberikan untuk mendapatkan manfaat tersebut. Beberapa pelanggan beranggapan bahwa nilai sama dengan harga yang murah. Untuk kelompok pelanggan lainnya, nilai berarti terpenuhinya tuntutan yang mereka berikan, dan bagi kelompok lain kualitas adalah pertimbangan utama. Adapun hal-hal yang dijadikan dasar nilai di atas adalah sumber-sumber nilai pelanggan dan pengalaman pelanggan. Yang kelima, yaitu mengelola siklus hidup pelanggan. Siklus hidup pelanggan adalah perjalanan pelanggan dari status suspek menjadi pendukung. Pengelolaan siklus hidup membutuhkan perhatian pada proses dan struktur. Proses adalah bagaimana perusahaan mulai mengerjakan proses-proses penting dari penguasaan, serta bagaimana perusahaan akan mengukur kinerja dari strategi CRM-nya. Sedangkan struktur adalah bagaimana perusahaan akan mengorganisasi dirinya untuk mengelola hubungan pelanggan. Yang materi selanjutnya yaitu kondisi pendukung nilai CRM. Kondisi pendukung rantai nilai CRM sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan CRM. Bagian-bagian rantai nilai CRM akan berfokus pada 4 kondisi yang mendukung pengembangan dan penerapan CRM. Kondisi-kondisi tersebut antara lain adalah pimpinan, budaya organisasi, data dan teknologi informasi, sumber daya manusia, dan proses. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.